Mending orang meskipun baju di kaos orang nggak beli yang ini, mending orang beli yang ini loh. Ini lebih orang suka. Lebih bagus ini. Masih laku yang ini ya. Iya. Aduh. Lucu banget. Itu sial amat wajahnya kayak begitu, Pak. Nggak tahu. Hancur banget. Mungkin dibikin di tanah sengketa. Tanah kuburan kali itu. Iya. Bukan mungkin buat dulu mungkin orang tuanya mungkin waktu dulu ambil ilmu dalam goa. Jadi anaknya kelap. Iya kan? Dalam goa Hiro. Ampun dah. Aduh, ampun. Oke. Selamat malam. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Pak Elia Pasu apa ini? Pak Elia, silakan. Elia J. Pasuk. Salam kenal semua. Shalom. Shalom, salam kenal semua. Pak Bombom. Salam, Pak. King David. Ya, salam, Pak. Salam Pak. Ya. Ya. Apa yang mau disampaikan, Pak? Semua. Ya, salam, Pak. Nah, itu aja saya ngikutin aja, Pak. Gitu ya. Itu si botol-botol nggak sadar-sadar, Pak ya. Ya. Bapak mesti pesan lagi tuh, mumpung Pak Abu besok mendarat pesawatnya dari Arab Saudi itu mau bawa kencing onta itu. Jadi buat bagi-bagi. Apa yang bencong-bencong atau apa rasanya itu? Apa rasanya itu, Pak? Hah? Apa rasanya itu kencing onta, Pak? Banyak dia ada rasa strawberry, ada rasa ini melon. Banyak rasanya. Itu tanya Pak Abu Subi aja, Pak. Rasanya banyak itu. Oh, kalau yang di botol lebih keras, Pak. Minum satu sloki aja bisa langsung pingsan itu kalau nggak kuat. Oh, ada kadar alkoholnya tinggi tuh. Ada kadar alkohol ya, Pak? Ada. Tinggi, dia ada campuran tuh. Iya, tinggi itu. Itu tanya itu penggugat waktu di Mesir minum teler dia. Langsung berenang di sungai Mesir. Teman-teman di rumah, saya mengingatkan bahwa kemarin dari sholat TBM 2 sudah mengurangi bidadari yang ada di sebelah 72 jadi 70. Besok nanti ada rencana minggu depan ya, Pak Bobom akan ada yang mau bersaksi lagi minggu depan atau minggu depan lagi ya. Ada akan bersaksi lagi. Jadi sisa bidadari 69. Ada satu orang lagi ya berdarah Bugis. Ada lagi ya. Akan ada mantap. Kemajinya, ini ajian orang dari daerah Bugis ya. Ini ya. Lihat ya. Nggak tahu kenapa batin Mana? ini dengan Amin. berkata, coba kamu cari kata-kata itu. Cari. Ini akan Amin. Aku harus cari. Nah, maka dari itu saya bertanya sama teman dulu nih, karena kan sama keluarga kan juga agak renggang waktu itu. Nah, yang teman saya ini satu muslim dan satu non muslim. Nah, yang muslim ini bilang itu cuma bunga tidur, tapi yang non muslim ini menyuruh saya ke gereja. Puji Tuhan, nggak tahu kenapa hati ini malah pengen ke gereja. Wah, mantap ini Pak Bambang. Siapin dah. Pada saat di minggu depan ya. Itu suara-suara lagu rohani luar biasa. Sudah, jangan panjang-panjang Pak. Iklannya jangan panjang-panjang. Hati saya itu biar kejutan. Mantap itu. Mantap, bidadari kurang lagi. Ya. Palidara, masuk Palidara. Rey, satu kursi nih kosong. Gak ada. Palidara masuk. Kahalidara. Masuk, kita bahas mengenai Kahalidara. Masuk Palidara. Masuk Palidara. Mana nih Kahalidara? Kita melihat ya, bangsa yang botol, ya, botol-botol firman Tuhan sesuai khotbah malam hari ini, jangan ikuti. Logo saya angkat Palidara dulu, Palidara. Ya, angkat. Nah, itu dia. Palidara. Shalom. Halo. Palidara. Palidara, ada saya punya video baru, teman-teman mau lihat? Boleh. Coba kasih lihat. Mau lihat? Ada video baru nih. Nanti kalian komentar ya. Soalnya saya rasa lain, aneh loh. Ini benar nggak ini?
itu. Waduh, makan di mana tuh Pak Bombong? Lantai. Alamak. Wah gila. Apa itu Pak Bombong? Wah gila. Makan bakso di lantai begitu lihat. Celaka itulah. Ya itu kalau gitu kan berarti ada fakta dan bukti. Jelas. Jijiknya. Jelas sekali itu. Mereka disamakan dengan heli kuk mari kuk ya begitu. Anjing saya saja di rumah pakai piringnya yang itu stainless steel. Itulah seperti Begoders. ya seperti anjing kembali ke muntahnya. Muntahnya betul. Itulah mereka kan seperti itu. Kencing onta jadi minum Pak baru makan di lantai. Iya, ngomong-ngomong Pak Abu Subi dari tadi ditunggu-tungguin nggak masuk. Dia sibuk ngurus bidadari di tanah Arab. Oh begitu. Oh begitu ya Pak Abu Subi. Iya. Sinyalnya jelek sekali sinyalnya. Oh Susah padang pasir. iya, berarti banyak jin itu, jin di padang pasir berarti. Jin Iprit. Anak Tuhan tidak akan takut sama jin. Iya, Tanya anak Pak Bombong. kalau Abu Subinya enggak, sinyalnya yang takut. Makanya lah Sinyal yang takut. sinyal. Iya. Sinyalnya yang takut Pak Abu Subi. Iya, benar. Nah kalau padang pasir, Pas Abu Subi di padang pasir ini ada cerita. Nah loh, Pak Bom, baca WA Pak Bom. Apaan? Seru amat lihat tuh, dia lagi ngapain tuh tahu? Ngintip Siapa? sebelah Tunggu. ini. Oh, cerita ini dulu. Di padang pasir ada Ah. 3. Ini ada pertanyaan dari Aristo yang Alo tuh yang sekolah Alkitab itu. Dia tanya orang-orang dulu, silakan teman-teman jawab ya. Orang-orang dulu sebelum Yesus mereka diselamatkan bagaimana? Mulai dari Abraham, silakan jawab. Wah itu kan udah berapa kali waktu Itu karena iman ya, diselamatkan ada baca karena dalam kitab iman. Roma itu Iya. ya. Dalam Roma 4 ayat 16 ya Aristo ya. Kemudian ada dalam kitab Ibrani 11 ayat 8 ya. Bangsa Israel yang percaya nanti baca kitab Imamat 4 ya dan selanjutnya ya. Aristo ada dalam Imamat 4 dan selanjutnya, kemudian ada dalam di dalam Keluaran 20 ya, 24 ayat 8. Kemudian di dalam kitab Imamat 4 ayat 5 dan selanjutnya. Baca aja di situ ya. Orang-orang dulu. Terus kemudian di dalam kitab Ibrani ya, kitab Ibrani baca Ibrani 8 ya, Ibrani 11 ayat 8. Kemudian di dalam Roma 4 ayat 16 ya. Orang-orang dulu sebelum Yesus mereka diselamatkan karena apa? Karena iman ya. Roma 4 ayat 16, Ibrani 11 ayat 8. Oke, Aristo, jawabannya Pak Bobo. Oke. Anak-anak tinggal baca aja ya. Oke, lanjut Pak Tanya Lidra. balik Pak, menurut kitab dia gimana? Nggak bakal bisa. Wah, Aristo suruh saya ajar dia bahasa Arab. Ada nih aja Aristo ini. Pak Bobo nggak tahu bahasa Arab. Ini bukan Aristo ini, Aristo yang sekolah kita. Aristo Palo. Pak Bobo tidak tahu bahasa Arab. Ada nih aja. Pak Lidra boleh tahu. Bahasa Arab gampang. Saya ajarin bahasa Paleo mau nggak? Alif gini aja suruh di alif bata sa jin ha ho. Oh udah bisa tuh bahasa Arab. Gini di padang pasir ada 3 orang. Tiga Adron. kadrun. Yang satu nih kadrun keturunan jin.
Nah, lagi jalan-jalan mereka di padang pasir, jalan-jalan di padang pasir. Udah nyasar mereka. Pas nyasar jalan ketemu lampu itu loh, lampu jin itu loh. Ketemu gosok-gosok, digosok keluar jin. Jinnya keluar. Lampu Aladin. Iya, lampu Aladin bener. Lampu Aladin. Gosok keluar. Kan ikut kuis dulu, Pak. Oh iya. Keluar jinnya. Jinnya gede bener. 10 XL. Kalah dong Abu Subi. Gede. Jangan jauh dong. Putus ya. Pulang kampung ya. Yang satu namanya temennya nih, anak tiga nih, Kadrun ini, yang satu namanya si ini Dani, yang satu namanya si Adit, yang satu namanya si ini Aristo. si Madia. Enggak. Janganlah. Kayak nama lah. Iya deh, kayak nama. Jinnya yang kayak Kayak nama namanya. namanya jinnya. Oh, ini kayak nama ya. Iya. Cocok dah. Iya. Ya benar, hitamnya Yang- sama soalnya. Iya, si Hitamnya Madia. sama. Si Madianya ini yang itu, yang anak jin. Oh, Yang begitu. pokoknya. Oh, itu cocok dia, Pak. Perannya itu Iya, cocok. anak jin. Iya. Jadi pas gosok keluar jinnya. Terus yang si Dani, ompong, kamu mau minta apa? Pokoknya yang penting Minta gigi. minta 3 permintaan. Iya, Ya. pokoknya satu orang 1 permintaan. Habis dari itu selesai, saya sudah bebas. Oh. Oke, kata Dani. Kalau begitu, Dani bilang, Pak Jin Kainama, saya mau sekarang juga gigi saya tumbuh, gigi saya ada. Terus setelah gigi saya ada, saya sekarang ada di rumah. Saya udah capek nyasar di padang pasir. Tiba-tiba hilang si Dani. Jadi hilang. Tinggal berdua. Hilang. Iya. Iya, betul. Berarti kan sudah kembali kan ke rumahnya. Giginya Iya. juga pasti udah tumbuh. Udah tumbuh, betul. Yang kedua, Adit. Adit, kamu mau apa? Iya Pak Jin Kainama, saya pokoknya minta otak saya dikembaliin karena kebuang kan. Terus Iya. saya juga ada di rumah, makan enak pokoknya. Jering, hilang. Tinggal sendiri. Tinggal satu. Tinggal Madia, anak jin. Madia ini kan manusia, pokoknya jin aja kalah jahat sama dia. Iya. Ini paling jahat. Kalah lihai. Iya, paling Kalah jahat pinter. lah. Orang dia bisa ngomong semua, dia bisa jawab semua. Iya. Terus Iya, ini, betul. Tunggu kan baca WA. Terus Jin tahu nih Pak King David, Jin Dasar. tahu nih Madia. Ini katanya Terus? sisa anak jin nih satu nih. Emang anak jin nih emang dasar sialan emangnya anak Madia. Tapi nggak apa-apa, tinggal 1 permintaan. Kamu mau minta apa? Ya sambil biasa anak jin kan, ketawa jinnya digosok-gosok, jinnya dipegang-pegang, diusap-usap. Om Kainama, saya sih cuma minta 1 aja. Iya apa, cepetan, saya mau pergi. Ya saya mau begini aja lah Pak, saya nggak mau banyak-banyak. 1 aja, apaan, cepetan. Saya minta, kan karena saya sendiri di padang pasir tuh, Dani sama Aditya balikin lagi ke sini katanya.
Balik lagi 2 orang. Balik Dani sama Aditya sambil bawa piring Pak lagi makan. Terus dia Dani mau makan, lagi makan daging kambing. Dilihat, Dani udah kan tiba-tiba giginya udah gak ada lagi Pak. Oh, kembali lagi. Iya, hilang lagi. Hilang lagi giginya. Dagingnya lagi digigit, nggak bisa kegigit, jadi ada di mulutnya. Aditya balik-balik juga otaknya udah masih nggak ada. Katanya dia berdua, dasar lo emang anak jin lo. Mandi kipe lo kurang ajar. akhirnya bertiga jalan lagi di padang pasir cari lagi. Anak jin. Katanya di si Dani ngomong-ngomong, emang dasar lu setan lo, katanya gue lagi enak-enak makan di rumah. Iya, betul. Gigi, bisa makan daging kambing. Lu balik ke sini lagi gompong lagi. Terus dia orang ngobrol bertiga, Pak Lidara. Dia orang ngobrol bertiga. Kita masuk ke dalam gua yuk, katanya. Jadi masuk ke dalam gua lagi, Pak. Udah sampai di dalam gua, ya kan? Ketemu jin yang tadi yang Bapak ngomong itu. Ketemu Ya kan? lagi. Si Kainama ini. Ketemu lagi katanya. Terus kata si jin Kainama ini bilang gini, kalian mau bertiga mau ngapain lagi, katanya. Ya sudahlah, karena kita kedinginan di dalam gua, kita minta rokok dah, katanya. Ya udah, ya kan? Ting, rokoknya satu kontainer tuh rokoknya, Pak, banyak, Pak. Ya udah, jinnya pergi ya, satu gua. Tapi gua pintunya tertutup otomatis, Pak, tutup. Jangan lupa minta korek apinya, Pak. Nggak ada korek api, nggak bisa ngerokok. Berarti dimakan itu rokok. Dia dimakan. Tembakunya dimakan. Kurang ajar, katanya. Lupa minta korek api, katanya. Aduh, Pak Lindar. Nyambung ceritanya. Aduh. Kasihan. Lanjut. Nggak bisa keluar, Pak. Udah ditutup pintu guanya. Iya. Banyak di dalam, katanya. Mau kebuka bisa. Tanya dulu teman-teman ya. Pak Elia ini, Pak Open Sky ini mungkin ada yang, biar kita jemput teman-teman yang dari Muslim. Ya, ayo. Kita tanya dulu teman-teman dari Open Sky, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Bom Bom. Shalom. Apa suara saya jelas Pak Bom Bom? Jelas Pak. Oh iya, oke Pak Bom Bom. Ini saya mau kasih sedikit pendapat aja nih mengenai tema malam ini ya, mengenai para Muslim yang sekarang sering sekali membahas mengenai Alkitab ya Pak Bom Bom ya. Ya. Ini sebenarnya satu hal yang gampang sekali ya untuk diatasin oleh orang-orang Kristen harusnya. Jadi setiap kali Muslim-Muslim ini membaca Alkitab, memakai ayat-ayat Alkitab untuk mencari pembenaran untuk ajaran agama mereka, yang harus pertama kali kita ingatkan kepada mereka adalah Tuhan di dalam Alkitab itu berbeda dengan Tuhan mereka. Tuhan di dalam Alkitab itu adalah Yahweh, berbeda dengan Tuhan mereka yang bernama Allah. Jadi salah kalau mereka mau cari pembenaran dari Alkitab. Jadi itu yang paling penting kita beritahu. Setiap kali mereka mencatut ayat apapun dari Alkitab, kita harus tanya ke mereka, Anda tahu nggak siapa Tuhan dalam Alkitab? Begitu. Nah, karena kan saya sering lihat juga ini, sekarang ini Kainama ya, sering sekali itu online bahas-bahas ayat Alkitab, itu kan ngemis pembenaran sebenarnya Pak Bom. Jadi ini aneh juga, unik juga, apa nggak cukup dari kitab mereka sendiri? Kenapa harus mereka mencari pembenaran dari kitab kita? Padahal Tuhan di dalam Alkitab dan Tuhan di dalam Quran itu berbeda. Itu yang harus selalu kita tekankan. Yang kedua, titik konflik antara orang Kristen dan Islam ini
berpusat pada ketuhanan Yesus. Ini pun menurut saya sesuatu yang janggal sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sama-sama, Yesus dan Isa itu berbeda. Tidak ada Yesus di dalam Islam. Yesus artinya Yahweh menyelamatkan. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan, Yahweh sendiri, yang hadir ke dunia dalam rupa manusia untuk menggenapi janjinya menjadi juru selamat bagi kita. Seperti yang disebutkan di kitab Yesaya, yang artinya keselamatan dari Yahweh. Nah, jadi saya rasa setiap kali Muslim mempermasalahkan ketuhanan Yesus, yang harus kita tanyakan itulah Isa. Isa itu siapa gitu? Yesus bukan Isa. Jadi aneh gitu loh. Untuk apa mereka mempermasalahkan ketuhanan Yesus? Nah, begitu aja dari saya kira-kira Pak Bom mengenai fenomena yang sekarang ini ya, sering sekali ada Donditan, ada Kainama dan lain-lain yang sering mengutip Alkitab, mengemis pembenaran untuk ajaran agama mereka. Setiap kali mereka lakukan itu, setiap kali mereka cari argumentasi dari situ, harus kita tanyakan dulu, apakah Anda tahu siapa Tuhan dalam Alkitab? Itu aja. Kalau menurut saya, semua orang Kristen harus bertanya dulu pada mereka setiap kali mereka cari pembenaran. Apakah Anda sebagai Muslim tahu siapa Tuhan dalam Alkitab? Itu Pak Bom. Ya, sekian aja dari saya Pak Bom. Begitu. Terima kasih. Nakal, Bapak Nakal. Ya, selamat malam. Shalom, Pak Bom. Iya Pak, ini saya mau nanya tentang ayat di Lukas 1 ayat 9 Pak. Ya memang saya benar-benar tidak paham di situ, karena di situ kan berceritakan tentang Mikael dan iblis yang tengkar tentang mayat Musa Pak. Nah, Bung jelas Yudas 1 ayat 9 Pak, Yudas 1 ayat 9. Ya mungkin Pak Bung bisa jelaskan biar saya bisa lebih paham Pak gitu Pak. Itu sudah dijelaskan banyak, Esra Soro juga sudah jelaskan itu. Apa yang Esra Soro jelaskan itu benar. Jadi biar tidak diketahui mayatnya Musa kan. Tadi tempat baiknya. Nah. Kayaknya ada pernah yang bertanya. Ada pernah bertanya, sudah jelaskan. Dia bilang, Esra Soro pernah jelaskan. Terus dia kasih tahu begini-begini. Ya itu udah benar tuh. Yudas ya. Iya Pak, Yudas 1 ayat 9 Pak. Mereka kan memperebutkan ini apa ingin cari tahu ya. Mikael kan dengan ini malaikat Mikael kan dengan ini kan iblis. Ini ya? Iya Pak, itu Pak. Iya Pak. Ya, Tuhan memang menyembunyikan. Sampai sekarang kan mereka nggak tahu. Karena ini, takutnya kalau mereka tahu nanti, ini aja, mayat Musa saja bangsa Israel tidak tahu. Mereka aja udah menyembah Musa. Bukan menyembah Allah. Mereka mengagungkan Musa. Mereka tidak peduli dengan sang firman yang datang. Makanya malaikat oleh Tuhan menyembunyikan mayat dari Nabi Musa. Itu loh, supaya jangan ada keributan, supaya jangan mereka mengagungkan begitu loh. Mereka tidak mengagungkan karena ahli-ahli Taurat ini kan mereka kan sudah terlalu fasik sekali ya. Mereka kan orang-orang Saduki, orang Farisi kan mereka sudah sang Mesias datang aja mereka nggak percaya. Apalagi kalau ada Nabi Musa punya kuburan mereka dapat, lebih parah lagi. Jadi gitu Pak. Oh, iya Pak. Siap. Biar mereka nggak mengetahui dengan ada keributan ya, karena mereka kan berpatokan pada hukum Taurat. Ya itu sih sebenarnya tidak ada masalah kok. Cuma memang Tuhan memang sembunyikan. Karena hal-hal yang tersembunyi di dalam Alkitab kita nggak bisa menambah. Cuma ya menurut para ahli ya supaya jangan bangsa-bangsa Israel ini orang ahli Farisi, orang Saduki, nanti kan mereka kan agungkan Musa. Gitu. Padahal yang sebenarnya mereka sembah itu kan ya Elohim. Takutnya nanti kalau Musa punya kuburan ada, mereka bikin lagi kayak bangsa bodoh dan tolol itu. Tahu kan?
Iya Pak. Yang ngaku-ngaku Abraham kuburnya ada di sana. Abraham punya kuburan ada, Musa lagi Adam punya kuburan ada sana bentuk ular panjang. Nah, itu mereka sekarang kan kayak begitu sembah-sembah itu. Udah paham ya? Maksudnya begitu. Iya Pak. Soalnya Pak, begini Pak, soalnya di situ kan ditulis itu pertengkaran antara Mikael dan iblis Pak. Iya, maksudnya saya masih bingung di itu Pak, dua oknum Mikael dan iblis itu Pak. Bertengkar itu kan mereka berkelahi, Pak. Mereka berkelahi pada waktu kan iblis kan sudah dibuang ke dalam dunia dalam Yesaya 14 ayat 12. Nah, makanya kan waktu mereka buang itu kan iblis kan ada. Nah, mereka maksudnya ditulis. Jadi kita nggak bisa menjelaskan ini secara rinci. Saya nggak mau sekarang-karang. Apa yang sudah diterjemahkan oleh Bapak Gereja ya itu sudah. Iya, Hanya Pak. begitu. Semua Iya, apa Pak, yang iya, tertulis dalam Alkitab kita nggak bisa menambah-menambah kekuatan. Saya nggak bisa terlalu menjelaskan terlalu detail karena yang tertulis dalam Alkitab ya begitu. Sebenarnya tidak masalah, sebenarnya terjemahannya itu bahwa Tuhan tidak mau mayatnya Musa itu bangsanya tahu. Kalau tahu ya mereka bikin seperti kartun-kartun gitu, udah paham ya? Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, siap. Oke Pak, saya langsung turun aja Pak, biar yang lain bisa. Makasih Pak Bobo. Ya. Oke. Silakan yang lain. Selamat malam Pak Bombo. Ya, apa ini ya? Open Sky kan? Apa ya? Sion ya? Sion. Iya Pak Bombo, saya Pak Sion. Iya. Ya, silakan. Sorry. Nah, saya mau menanggapi tadi Pak Open Sky ya Pak Bombon yang apa namanya menanggapi dikit. Ya benar kata Pak Open Sky ngomong yang kalau orang Islam membahas masalah Alkitab apa namanya kita langsung batalkan aja dengan kata-kata bahwa Tuhan yang ada di Alkitab itu sama Tuhan yang ada di kitabnya mereka itu berbeda, nggak usah bahas-bahas Alkitab mereka. Tapi yang jadi masalah kan mereka bahasnya di dalam room mereka, jadi tidak ada anak-anak Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu. Nah, itu yang jadi masalahnya mereka. Jadi mereka tuh enak aja ngomong-ngomong di room mereka kayak begitu Ya, bahasa Alkitab. Ya, itulah Pak Bombom. Jadi apa namanya kalau mereka masuk ke room-room Pak Bombom atau Pak Lidara atau Pak King David gitu kan, mereka kan mati kutu kan mereka. Nah, gitu. Tapi kalau menurut saya juga ini salah satu mungkin jalan dari Tuhan ya. Dari begitu mereka membahas masalah Alkitab, maka muncullah banyak apologet Kristen ini. Nah, dengan mereka itu membahas masalah Alkitab, maka muncul apologet Kristen. Nah, di situ kita lihat apologet Kristen muncul membandingkan dengan kitab mereka. Yang mana yang masuk akal gitu. Nah, di situ kan bisa kita lihat maka muncullah semacam Ibu Sofi, Ibu siapa yang satu lagi itu tadi Hafiz, terus macam Pak Bombom. Nah, di situ kan dilihat hasilnya. Buahnya dari ini kita lihat mana yang banyak terima dari kebenaran itu. Apakah dari pihak mereka atau dari pihak-pihak kita gitu. Misalkan hasilnya kan bisa kita lihat dari roomnya Pak Bombom sendiri kan. Banyak yang mau bertobat, minta dibaptis gitu kan. Nah, dari situ mungkin kalau menurut saya ini mungkin salah satu jalan Tuhan juga ya untuk membuat orang itu sadar gitu. Terus satu lagi masukan saya Pak Bombom tadi, kata Pak Bombom ada yang mau bersaksi ya. Saya masukkan aja Pak Bombom, tolong dong kasihan mereka kalau kalau biodata mereka jangan diungkapkan yang sebenarnya. Saya lihat saya ikut live-nya Pak Bombom kapan itu ngelihat Pak Dani itu mau nyari Mbak Rahma katanya. Jadi makanya kalau ada yang bersaksi gitu Pak Bombom, tolong kalau bisa pakai nama samaran aja. Terus sekarang domisili di mana nggak usah disebut. Atau kalau umpama daerahnya bisa disebut umpama dari Bugis. Ya dari Bugis kan luas, nggak usah dibilang dari Pangkep atau Pinrang atau Parepare ataupun nggak usah. Coba aja cukup dari Bugis. Kalau umpama ada yang dari pihak RT 6 RW 6 bertanya kota mana, daerah mana, tolong kalau ada yang di dalam ini langsung di ini aja, nggak usah, nggak penting itu. Yang intinya kan kesaksiannya aja gitu.
Oke Pak Bom Bom, gitu aja Pak Bom Bom. Terima kasih. Salam semua yang ada di room sama yang di live chat. Ya, mantap. Lanjut. Sebenarnya kesaksian Rama itu nggak apa-apa. Kalau Dani mau bergerak cari Rama, silakan Dani. Pintu terbuka untuk kau cari Rama. Semua nanti kau tahu Rahma itu siapa. Silakan. Kalau saya yakin gigimu tambah ompong. Benar. Kau siap direndam aja itu. Kau tidak tahu siapa Rahma jadi. Makanya Rahma itu berani. Silakan kau cari Rahma. Dani, kalau potamu silakan cari Rahma. Selama Indonesia ini masih negara hukum, kau silakan cari. Silakan kau cari. Saya jamin 1000% gigimu akan ompong dan kau akan busuk dalam penjara. Kau tidak tahu siapa itu Rahma. Silakan. Saya nantang ya. Dani, saya nantang kau cari Rahma. Silakan. Saya sudah tahu Rahma siapa. Silakan kau cari Rahma. Kau cari Rahma. Saya yakin 1000%. Kau lihat langsung gigimu copot semua, habis gigimu. Ya. Saya tantang kalian juga ke sini ke Manokwari, kau cari Pak Bobong. Saya kasih kau biar saya bantuan, tapi nanti kau gigimu habis. Kalian cuma begitu saja, bencong. Hah? Bencong. Dasar bencong. Oke, selamat malam, Bobby. Bobby ini setan, nama orang tuanya kayaknya Bobby itu setan. Bobby, selamat malam. Bobby itu bahasa Bom Bom, apa? itu Pak Bom Bom. omongan jorok itu namanya kalau dari bahasa Makassar itu kelamin perempuan. Wah, nggak bagus dong. Turunin aja. Kalau nggak bagus, turunin aja. Nah, masing-masing bahasa kan punya daerah masing-masing. Nggak tahu, kita nggak tahu kan. Ini orang mana coba? Bobby. Bobby. Namanya Grabi Peti. Anda mau berdialog sama saya, silakan. Anda mau buka kitab saya, silakan. Mari kita dialog. Kalau Anda orang Muslim ya. Ayo, mari silakan, Bobby. Halo. Buka mic-nya. Jangan Buka jadi mic-nya, pengecut. Pak. Biar kita buka nabi palsu ya. Nabi-nabi palsu kita buka, mari. Ayo. Siapa yang palsu? Silakan. Kalau nggak mau dulu turunin aja, keluarin aja. Kamu ngomong, ya udah selamat jalan. Oke, silakan yang kadrun masuk, boleh silakan bertanya ya. RCM itu RCM baru masuk. RCM ini anak Tuhan. Selamat malam RCM. Bapak pengacara ini. Shalom. Shalom. Suaranya kok hilang? Pak RCM, shalom. Halo. Pak Bom Bom. Ya. Halo. Radio Republik Indonesia Stasiun Manokwari diberitakan oleh Pak Bobo melalui RCM. Halo Pak Bom Bom. Saya yang ngobrol, boleh Pak Bom Bom? Boleh. Lanjut saja dulu, ini lagi gangguan di HP saya. Oh iya, oke, terima kasih Pak Bom Bom. Kalau menurut saya sih sekarang ya, dalam kaitannya dengan apologetika ini, kita kayaknya kalau berhadapan dengan Muslim, yang pertama kali kita harus menunjukkan bahwa Tuhan kita dan Tuhan mereka itu berbeda, Pak Bom Bom. Iya kan? Karena kalau saya lihat kita berdebat, berhentilah hal-hal kecil mengenai masalah ayat-ayat dan lain-lain, itu pada akhirnya kalau landasannya berbeda, Tuhannya berbeda, itu nggak ada gunanya gitu Pak Bom Bom. Jadi Tuhannya mereka itu adalah Allah, Tuhan kita itu adalah Yahweh, jelas berbeda. Kenapa? Karena pertama, Tuhan sendiri di dalam Taurat sudah berfirman bahwa namanya adalah Yahweh
kekal dan tidak berubah untuk selamanya. Jadi tidak mungkin Tuhan mengubah namanya jadi Allah pada abad ke-7. Jadi sudah jelas pertama bahwa Yahweh bukan Allah. Yang kedua, Yahweh, Tuhan kita adalah roh. Sementara Allah adalah zat. Jadi jelas Tuhan kita dan Tuhan mereka itu berbeda. Yang ketiga, kita ini bisa menyebut Tuhan kita Yahweh dengan sebutan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Sementara di mereka, baik Muhammad maupun Isa, siapapun itu tidak bisa menyebut Tuhan mereka yang bernama Allah itu dengan sebutan Bapa, Aba. Jadi jelas, Tuhan kita ini berbeda. Saya rasa campaign yang paling utama itu dalam setiap perdebatan harus itu dulu, Pak Bumbung. Bahwa Tuhan Anda dan Tuhan kita itu berbeda. Jadi tadi akhirnya ujungnya kemana? Akhirnya ujungnya Anda tidak bisa mengutip pembenaran. Jangan ngemis pembenaran dari ayat-ayat Alkitab. Misalnya Kainama, itu Kainama kan suka sekali tuh ngutip-ngutip. Di pelintir-pelintir tafsirnya apa segala. Nah, kalau kita satu saat bisa bertemu dalam room ya, sama Kainama, atau ya lewat komen atau apa, kita harus jelaskan dulu itu bahwa Tuhan Anda dan Tuhan saya berbeda. Jangan ngemis pembenaran dari Alkitab. Itu salah, itu sesat pikir. Sesat pikir itu. Sama kayak Anda mencari jawaban untuk pertanyaan fisika, tapi Anda membukanya majalah Bobo. Itu nggak masuk. Jadi saya rasa itu sih, Pak Bumbung. Pertama, kita harus selalu campaign itu. Orang Kristen apologet dimanapun, saya rasa harus campaign itu pertama kali, bahwa Tuhan kita berbeda. Yang kedua juga mengenai Yesus, yang tadi sudah saya bilang, kita harus campaign itu juga, bahwa Yesus bukan Isa. Nah, nanti kalau di situ sudah jelas semua, maka baru kelihatan ini, bahwa konflik antara Kristen dan Islam ini sebenarnya tidak perlu. Karena kan di dalam agama mereka tidak ada Yesus. Tidak ada Yahweh menyelamatkan. Untuk apa mereka mempermasalahkan ketuhanan Yesus? Begitu Pak Bumbung. Di agama mereka tidak ada Yesus kan? Jadi untuk apa mereka mempermasalahkan ketuhanan Yesus? Di agama mereka kan ada Isa. Yang mempertuhan Isa itu siapa? Itu dia saya yang belum jelas sampai sekarang, siapa yang mempertuhan Isa ini. Jadi saya rasa begitu dulu dari saya, Pak Bumbung. Iya. Ya. Kalau bagi saya ya, kalau mereka mengatakan demikian, sebenarnya mereka meributkan bukan masalah Tuhan. Mereka menyinggung masalah Yesus saja, mereka tidak terima karena mereka menganggap bahwa Isa itu Yesus. Gitu. Ya, nah kalau menurut saya itu Jadi, cara mereka menyamakan Pak Bumbung. Ya, halo, silakan Pak Lobo, tanggapi Pak Lidara, silakan. Pak Lobo, Pak Lidara, silakan. Iya. Halo, iya. Kenapa, bagaimana? Tadi saya lagi ke belakang. Kenapa tadi masalahnya? Mengenai ini Pak Lidara, mengenai bagaimana Tuhan kita Yahweh dan Tuhan mereka yang bernama Allah itu berbeda, dan Yesus itu bukan Isa gitu. Kalau kita kampanye dalam berapologetika paling utama di situ, karena kan itu titik ground zero pertentangan kita, Pak Lidara. Ya. Yesus, ya kan? Mereka kan menyamakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Mereka mencoba menyamakan apa? Ujung-ujungnya kan supaya mereka bisa ngemis pembenaran dari ayat-ayat Alkitab. Kalau Yesus bukan Isa, mereka kan nggak mungkin bisa ngemis pembenaran dari ayat-ayat Alkitab. Iya. Jadi saya rasa yang harus selalu kita campaign itu, kalau mereka mempertanyakan ketuhanan Yesus, mari kita mempertanyakan si Isa yang ada di ajaran Anda itu siapa? Karena Yesus bukan Isa. Gitu kalau saya rasa. Iya, Kan kayak ini Betul. Pak Lidara. Pak, ini Kainama ini kan selalu kita lihat selalu baca-baca ayat Alkitab, dia tafsir ke sendiri kan? Itu sebenarnya kan dia salah, sesat pikir. Dia ditanya siapa Tuhan dalam Alkitab aja nggak tahu. Iya. Iya kan?
Dia kira Tuhan di dalam Alkitab itu adalah ilahnya dia yang bernama Allah. Itu salah besar 100%. Tuhan dalam Alkitab itu adalah Yahweh. Jadi jangan ngemis pembenaran untuk ajaran agama Anda dari Alkitab. Tuhan di Alkitab itu bukan Tuhannya Anda. Ya. Gitu. Oke. Justru Pak, kita apologet itu yang jadi permasalahan yaitu jadi kita semua apologet Kristen sangat memahami itu. Kita selalu mengatakan dan memisahkan Yesus bukan Isa. Ya, Allah itu bukan YHWH yang disebutkan di dalam Taurat. Tetapi mereka selaku umat yang memang sudah didoktrin dengan kitabnya mereka berpendapat dan berpendirian teguh bahwa apa yang ada di dalam kitab mereka itu adalah kebenaran yang hakiki. Karena apa? Kitab mereka itu yang ada sekitar 700 tahun ya sesudah adanya Alkitab, itu mereka katakan adalah kitab yang membenarkan dan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelum itu, yaitu Taurat dan Injil yang adalah Alkitab. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu, sudah dirubah-rubah. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah Isa. Jadi di sini dalam hal ini kita sekarang sedang memperbaiki pertentangan yang sudah dihancurkan 1400 tahun yang lalu. Jadi sekarang akan berbicara duluan mana, telur atau ayam. Mereka mengatakan mereka ayamnya, kita telurnya. Mereka mengatakan bahwa kitab yang ada di kita itu sudah diperbarui dan sudah disempurnakan di dalam kitab mereka. Jadi yang ada Alkitab itu palsu. Ayam yang duluan ada, apa telur? Ya terserah. Kalau mau dibilang duluan telur apa ayam, ya dari mana ayamnya ada kalau nggak ada telur? Saya bisa jelaskan. Itu. Jadi Saya bisa jelaskan. iya, oke. Tuhan Jadi kan begitu. menciptakan hewan duluan, bukan telur. Iya. Kemudian Ya, kalau dari lihat itu, kalau ayam lihat ke dikasih naik, bukan telur yang dikasih naik. Kalau telurnya Madia dengan telurnya ompong boleh. iya, justru itulah sekarang yang jadi permasalahannya. Bagi mereka, ya, yang mana yang duluan itu Pak, Open Sky. Jadi itu sudah hal yang klasik. Jadi mereka tetap bertahan. Karena apa? Karena cerita yang mereka buat itu di dalam buku mereka sama ceritanya dengan Alkitab. Tetapi semuanya sudah dirubah. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Teman-teman lanjut dulu ya. benar gitu. Itu permasalahannya Pak. Bukan hanya sekedar ketuhanan Yesus. Yang jadi masalahnya sekarang adalah kitab mereka itu kitab yang paling benar karena menyempurnakan kitab yang sebelumnya. Nah, ketika ketika Teman-teman kita lanjut dulu ya. Saya belakang dulu ya. ya, ketika kita mengatakan kepada mereka berbeda kitab orang Kristen dan Tuhan orang Kristen dan Yahudi YHWH. Oh, mereka lebih pintar untuk mengantisipasi itu. Iya, tapi sesudah disempurnakan di Al-Quran ternyata bukan YHWH, namanya Allah. Jadi Allah itu adalah YHWH.
Nah, kan itu yang bisa kita counter sekarang itu, Pak Lidara. Karena kan Iya. kalau banyak kan kalau kita dapatkan argumen dari Alkitab seperti misalnya kan kalau di Taurat Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa namanya adalah Yahweh, kekal dan tidak berubah selamanya. Sedangkan Iya. dalam bahasa Ibrani itu Allah di Taurat artinya kan pohon ek. Jadi sudah Iya. jelas dari situ bahwa Yahweh bukan Allah. Iya, Yang kedua, memang betul. terus ini Pak Lidara, kalau masalah kitab mereka ini kan kita bisa pertanyakan Pak Lidara. Karena kan sebenarnya sesudah Muhammad meninggal juga belum ada kitab buku yang bernama Quran, itu belum ada. Quran itu kan baru dibuat Mm, oleh Zaid bin Sabit atas perintahnya Utsman dan Abu Bakar di abad ke-7. Yang jadi Iya. masalah ini sekarang, apakah Muhammad atau Allah pernah nggak memerintahkan Muslim untuk mengumpulkan lembaran-lembaran itu dan membuat sebuah buku yang bernama Quran pada abad ke-7? Itu kan jadi pertanyaan juga, Pak Lidara. Iya. Pernah Iya, tidak betul. diperintahkan oleh Allah atau Muhammad? Iya, itu ya. Justru itu yang setiap saat kita perdebatkan, Pak. Itu yang setiap poin-poin itu yang adalah perdebatan yang Bapak bicarakan ini, itulah perdebatannya, Pak. Iya, betul. Nah, Inilah ground jadi- zero-nya tempat kita iya, berdebat ya. betul. Betul. Jadi Shalom. Jadi justru itulah eh, titik tolak dari situ, ground zero-nya dari situlah yang jadi pertentangan. Nah, mereka sama saja, yaitu dia telur sama ayam. Dia mempertahankan telur, kita mempertahankan ayam. Iya, tapi begini juga Pak Lidara. Kalau saya lihat sekarang ini ya, kita dalam perdebatan ini juga masih banyak juga sepertinya di antara orang Kristen yang belum paham kalau Tuhan orang Kristen dan Tuhannya Islam itu berbeda. Terutama dari saudara-saudara kita yang menggunakan terjemahan LAI ya. Karena kan di sana ada kata Allah. Masih banyak orang yang menyangka kata Allah di terjemahan LAI itu merupakan nama Tuhan. Padahal Ya. sebenarnya itu kan cuma terjemahan dari kata Elohim sama Theos ya, jadinya Allah. Tapi jadi banyak yang menyangka bahwa itu adalah nama Tuhan. Sama Ya. seperti Kainama kan kira Allah di situ adalah nama Tuhannya dia. Iya. Nah, ini kadang-kadang kita juga kayaknya perlu memberikan pencerahan terus-menerus nih Pak sama orang Kristen ini mengenai hal ini. Supaya mereka Iya, juga iya. bisa politika sederhana paling enggak kan. Begitu Iya. imannya diserang dari sana, ntar dulu, kamu Tuhannya siapa? Paling enggak Iya. seperti itu sih ketahanan sederhananya Pak. Iya. Jadi sebentar saya tambahkan Pak Lidara. Jadi Ya, silakan. Pak Upensky, semenjak channel ini dibuka, kita sudah proklamirkan bahwa Isa sama Yesus itu beda. Iya. Nah, jadi itu kita itu kan terus di channel ini, nggak pernah kita sama-samakan. Namun kita harus melihat sejarah bangsa kita kayak gimana. Karena sejarah bangsa kita ini bukan kita sendiri yang buat bahasanya, itu yang permasalahan sebenarnya. Kayak kemarin ada yang menyatakan itu siapa itu namanya, bahwa ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu Ya, memang Isa benar. Al-Masih. Nah, Iya. itu memang benar. Tapi itu kan karena memang sejarah bangsa kita ini bukan dari kita. Coba dari kita yang membuat, mungkin itu tidak akan terjadi. Masalah di Klender, di lain-lain. Nah, karena memang ya mungkin dulu ya tidak sekuat sekarang kita bersuara. Mungkin berbeda. Kalau dulu mungkin kita manggut-manggut aja, nggak pernah menentang, mungkin itu masalah di kenegaraannya. Tapi kalau masalah Isa sama Tuhan itu kita sudah jelas. Sejak channel ini berdiri, kita sudah sahkan itu. Kita tidak pernah menamakan itu, Pak. Silakan. Iya, Pak Sinama saya. Ya, itu bagus sekali Pak. Karena itu juga saya rasa pertahanan sederhana yang paling diperlukan oleh orang Kristen. Jadi setiap kali Muslim membawa-bawa nama Yesus,
Ya kita harus bisa bilang bahwa Yesus bukan Isa. Kenapa Anda mempertanyakan Yesus, ya kan? Padahal di Ya. ajaran agama Anda tidak ada Yesus. Untuk apa mereka mempertanyakan? Nah, itu saya rasa bagus sekali, Pak. Ya. Itu harus semakin Ya. kita sebarkan ke kalangan orang Kristen. Demikian juga dengan tadi nama Tuhan itu. Syukur-syukur satu saat ini akan sampai ke mereka juga. Jadi seperti Kainama dan teman-teman yang suka mengutip-ngutip ayat Alkitab itu tersadar mereka. Loh, saya kok buka Alkitab ini? Tuhan di Alkitab ini berbeda dengan Tuhan saya. Ya, Iya. jadi nah, itu perlu Itulah. kita sadar. Ya, silakan Pak. Ya, memang itulah yang sering kita lakukan, apalagi Pak Lidara kan. Ya. Dia menyangkal-nyangkal itu terus tiap malam. Jangan sampai sama. Memang kenyataannya kalau kita lihat dari masing-masing kitab ada persamaannya, tapi dipelintir kayak begitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang ditemukan, kan begitu. Kalau isi kitab-kitab kita itu kan memang ditemukan ada buktinya. Iya, betul. Ada Kalau bukti di historisnya, Pak, kitab-kitab ya? mereka, ya, kalau di kitab-kitab mereka kan contoh kayak kisah-kisah si Yusuf si apa itu kan hanya sepenggal-sepenggal. Satu kalimat-kalimat. Artinya nggak bisa ditemukan satu orang dari mana asalnya, apa yang dilakukan, kemana tujuannya, nggak bisa ditemukan. Iya, betul, Karena Pak. apa? Jadi, Karena itu hanya satu cerita. Artinya, wah, hanya dia makan, hanya begitu aja. Makan untuk apa? Iya. Nggak tahu. Iya kan? iya, betul. Jadi memang riwayat para nabi itu yang lengkap itu ya hanya ada di Alkitab kita. Contohnya kayak Abraham, ditanya siapa Tuhan Abraham. Tuhan Abraham ya jelas adalah Yahweh, bukan Allah, ada di Alkitab. Itu kan Iya. tertulis secara bukan cuma sepotong-sepotong, tapi mulai dari asalnya dari mana, bagaimana namanya Abram menjadi Abraham, sampai ke anak cucunya, itu kan lengkap semua. Dan sudah tertulis ribuan tahun bahkan, sebelum Yesus ada itu sudah ada. Iya, Sementara makanya coba kan kita lihat sering pertanyaan mengikut apa gitu loh, mengikut kiblat Ibrahim, tapi kiblatnya aja nggak ada. Coba. Jadi kayak begitu gimana? Ya fiktif, Pak. Ntar pakai kampak lagi kan. Ya, itu memang susahnya Pak kalau Lidara. Pak Lidara. Itu si Iya. bencong di sebelah itu mereka lagi bahas siapa bapaknya Paulus. Gobloknya minta ampun. Ya. Iya, bapaknya Paulus. Kadrun, bencong, sini dong. Wik. Bencong sini dong. Bobong kasih tahu siapa ayahnya. Mari sini. Ayo, bencong. Jangan kan 250.000, gratis. Gratis saya kasih tau. Ayo, talang air sini. Bencong. Wik. Bencong lo. Aneh aja lo. Panas banget mereka itu sama Paulus. Iya. Buset. Dasar umat kadrun, padang pasir, umat onta, cincin onta. Cincin onta terlalu banyak. Mereka kayaknya mabok cincin onta kayaknya. Ada nih aja cincin onta. Jadi kalau saya pikir begini Pak Bambang, karena Paulus ini sungguh-sungguh pertobatannya, jadi mereka jadi iri kayaknya. Bukan kayak nabi mereka pertobatannya kayak apa, nggak tahu. Itu kan luar biasa itu kalau kita lihat sejarah Paulus, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia memberitakan Injil, kan luar biasa. Jadi kayaknya di situ irinya itu. Mereka itu memang bencong wikrik. Kalau mau bahas Alkitab sini, bro bencong. Pak Kasihan Bobong, kan kalian baku tipu dengan Pak Sarul S2, ngaku S2 padahal apa? Kalian tahu nggak Pak Sarul pegawai apa? Ada kasih tahu saya. Dia tuh bantu-bantu saja di admin itu. Dia bukan pegawai negeri. Dia hanya orang biasa. Sarul itu. Ada yang kasih tahu itu. Dia bukan pegawai, dia hanya orang suruhan-suruhan aja di kantor. Bagian-bagian apa ya? Yang suka begini loh, kalau kerja kantor pos, minta maaf ya. Nih, taruh lidah baru dikasih tempel paspor. Kayak gitu.
taruh lidah, taruh deh. Rangko begitu taruh. Kalau rangkonya taruh. Itu sarul. OB berarti ya. Karena lidahnya kan OB bagus. Ya bukan begitu, kerjanya gitu aja. Aditya kan taruh lidah gini. Taruh rangko. Aditya minta taruh lidahnya. Terus taruh siapa lagi namanya? Siapa itu? Surep. Surep bilang taruh lidahnya. Taruh lidah tempel. Si Banci datang taruh taruh kerjanya itu. Lidahnya. Pak Bambang, mau lihat nggak bahwa mereka Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu anak onta makan di lantai ya. Kita lihat ya sekali lagi ya. Teman-teman ya, anak onta makan di lantai ya. Kita lihat anak onta makan. Gak usah lah ya. Gak usah. Ini Pak, lihat ini aja Pak. Nih. Lihat yang 31. Lebih makan ini. Nih, Nih. Coba Pak, di share screen dulu Pak. الفتوى اللي موجودة في موقع منتديات أسود السنة. سأل الوهابي: شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة، أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القصاب، فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله: هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف الدربة على الجهاد، يعني يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري؟ فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال: الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى، فهو سنام الإسلام، وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه. فالقاعدة الفقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك وجه من الجهاد. وعليك أن يلاط بك وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بني إن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام. نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هذه الفتوى اللي خلت واحد قبل فترة أن يقوم بعملية تفجيرية كان وزير الداخلية. هل المرأة تستمتع بعبدها؟ الله، المرأة لا تستمتع بعبدها. المرأة من فطرتها حتى في الآخرة ألا يتناوب عليها الرجال. تناوب الرجال على المرأة إهانة لها وتحقير لها. إذا لو قيل لك الرجل له 70 حور العين، المرأة إيش لها؟ لها شأن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الجنة: الواحد منهم ثوب لا يبلى، وشباب لا يفنى، وذكر لا ينفن. لها رجل فحل، لها ذكر، لها زوج له ذكر، لا ينفن.
فالرجل تتمتع برجل قوي، أما لا تتمتع بتعدي الرجال على الرجال. فالمرأة ليس لها تتمتع لكنها تتزوج عبدها. إذا كانت ليست لك لا تزوج وأرادت تتزوج عبدها تزوج ومتى تزوجت فأصبح الآن خلاص صار حرا، أصبح له سيادة عليه. والله تعالى. Aduh, itu gimana sih Pak? Jadi apakah Sina Masa mau disodomi? Ada Tambah baunya baca Pak Lidara. Aduh, subhanallah. Aduh, Shalom. parah banget Halo. itu ya. Itu beneran video enggak itu Lidara? Oh, beneran video. Ya emang itu video bohongan. Itu ada lampu tejuk. Sebentar, Siapa Marban. tahu? Shalom. Siapa nih suaranya? Apa ya? Iya. Saya izin live dulu ya. Mau turun dulu. Oh, Pak Abu Subi. Oh, Abu Subi. Oke. Gimana? Nanti Iya. lagi kalau ada tempat ya. Di Goa. Bukan maksud saya Pak Lidara. Apa namanya? Apa potongan-potongan gitu. Ya itu ketika ini ada feedback siapa ya? Sina Masa. Marban. Cabut dulu. Headsetmu cabut dulu. Iya. Nah, Apa saja? Marban itu kan melawan memang. mute. Itu sekali Marban. Lawan. Gigit Pak Bambang. Gigit dia. Iya. Itu gemes sama dia. Gitu itu Marban. Itu kejadian ketika ada orang yang Andre ya Kiki jangan takut ya. Kita lihat antri ya. Ini lagi mereka sahur, mereka lagi antri ya. Mereka lagi antri di sebelah. Adit. Andre terjun. Adit. Iya. Aditya. Reza. Taruhlah. Reza, Iya, jangan iya. takut Reza. Jangan takut. Adit. Iya, Prengki, cepat Prengki, jangan takut Prengki. Turun. Tuh Prengki, Kiki, ayo Kiki, bintang bebe, Cici. Mantap ya Babi Mandi ya. Mantap ya. Palidara ini kira-kira bagaimana nih Palidara? Berarti bersih. Makanya lantai ini ya. Yang botol kan mau aja loh ya. Itu biasanya begini Pak. Kalau itu akibat kemalasan nyuci piring itu Pak. Bukan, itu biasanya makanan itu sudah dijampi sama ustadznya yang dianggap hebat. Jadi itu nggak usah begitu. Iya, kadang-kadang malah di yang waktu itu siapa tuh yang masuk penjara, dia malah ludahnya dia itu dibalurin di mukanya orang-orangnya, santri-santri. Oh. Iya itu. Bahar Iya, bukan Palidara. berkah, iya Bahar Smith tuh.
waktu dia mau dimasukkan ke penjara, itu yang pengikutnya dia Gini aja, ludah saya mau kasih dia tahu. gosok. Kita berdoa aja karena Presiden Amerika sekarang udah akan pikun kan. Takutnya tombol yang sebelah opor hitam dia pegang dia tombol. Iya kan? Betul nggak? Iya. Bahaya loh tuh Biden katanya akan pikun-pikun ya. Ya biar aja. Ya, dia kan sudah ultimatum juga ke NATO kan harus punya pesawat yang punya nuklir kan. Jerman juga udah setuju itu udah berapa mau diganti pesawatnya kan. Itu luar biasa itu. Jerman terus berapa negara itu ada di Eropa itu udah mau anggota NATO itu. Pak Lidara saya mau tanya, itu musik dalam masjid dilarang ya, musik kalau menurut Al-Quran? Pak, bukan. Menurut hadis Haram itu Haram. Kita lihat dulu ya. Jangankan musik, BH aja haram kok BH. Kalau mereka menyanyi dalam masjid boleh nggak berhura-hura? Ya, mereka nggak ada nyanyi-nyanyi, Pak. Hah? Nggak ada nyanyi. Bersamaan secara berdiri. Bisa pelaksanaan bersamaan untuk pemanfaatan bersama-sama dan masjid. Itu bukan nyanyi, Pak. Itu bagi mereka katanya itu apa ya, gerakan-gerakan ini ya, gerakan yang aneh-aneh. Terus itu Pak yang kesidahan itu ini coba ini Pak Bombong lebih aneh lagi, coba di share. Udah pernah putar di videonya Pak Lidara? Ya udah Pak, udah saya bikin yang aneh-aneh Pak, kan dari TikTok. Itu kan bagi mereka itu lagi bersolawat satu, terus tahlilan satu ya, jadi mereka sedang berdoa itu. Emang kalau itu nggak alat musik itu Pak yang dipukul-pukul itu. Ya, alat musik rebana itu mereka kasidahan, bukan nyanyi katanya ya, karena otaknya mereka nggak ada kan, ya kita iyain aja lah, yang waras ngalah. Iya, kan Ini aliran sufi kayaknya ya Pak Lidara. Makanya kadang-kadang sufi ya. Sufi. Jadi begitu, gini katanya alat musik haram kan begitu. Tapi sementara yang rebana itu mereka pakai gitu. Tapi artinya gini, pengertian kita kan alat musik itu kan yang mempunyai suara kan begitu, dengan nada yang teratur kan itu alat musik. Itu kan kalau saya jadi orang RT 6 ya saya bilang itu kan menurut si Namasa itu musik yang keluarkan suara, kalau kita enggak. Aduh. Lah yang bilang apa? Ketawa. Emang otak mereka sudah begitu kok. Apa yang bukan jadi iya, apa yang tidak jadi iya, apa yang iya jadi tidak sama mereka. Nah, itu aja.
Berarti mindsetnya udah memang begitu Pak Lidara ya. Iya Pak, sudah mindset itu mereka memang Alkitab kan sudah mengatakan bahwa akan ada seperti itu, nggak usah heran. Akan ada yang memberitakan Injil yang bukan dari Tuhan, ada yang memberitakan Yesus yang lain. Kalau menurut saya bukan mindsetnya Pak, bukan mindset yang salah. Mindsetnya Pak, mindsetnya itu kan. Mindsetnya